didukung oleh Kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Sudah siap untuk mengetahui tentang sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia? Yuk langsung saja kita simak penuturannya. Dan ini dia Ibu Evi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semua, hari ini kita bisa bertemu bersama lewat layar ini, bahwa kita semua dalam rangka menikmati atau melakukan pembelajaran di TV ini. Maka hari ini saya akan berbicara tentang sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum saya masuk ke sesi, mari kita jingle bersama-sama, jinglenya madrasah. Madrasah hebat bermartabat. Baik, silakan bersama-sama. Madrasah hebat bermartabat. Jadi sesi ini saya akan bagi dua, yaitu sesi pertama terkait dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebelum masa era 19, dan nanti sesi yang kedua adalah sesi sejarah pendidikan Islam di Indonesia setelah pasca atau era 19. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah ini, saya akan membacakan surah dulu tentang pendidikan. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkura lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Ayat ini sangat bermakna sekali dalam proses pendidikan, di mana ayat ini selanjutnya dijelaskan di surat-surat berikutnya, yaitu surat Luqman ayat 13 tentang jangan menyekutukan Allah. Surat berikutnya adalah di ayat 14 tentang berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada orang tua, setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, mendirikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar, dan selanjutnya adalah jangan sombong. Ini adalah ayat yang sangat menginspirasi untuk pendidikan dan tentunya untuk sejarah pendidikan kita. Baik adik-adik semua, mari kita mulai dengan masa kerajaan Islam. Jadi proses pendidikan saat masa kerajaan Islam. Jadi dimulai dari masa kepemimpinan di kerajaan Samudra Pasai. Tentunya Samudra Pasai ini adalah menjadi kerajaan Islam yang pertama, terutama pada Raja Al-Malikus Sholeh pada tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Beliau menjadi peletak dasar dari pendidikan yang pola-pola pendidikan yang kemudian ditiru pada abad berikutnya. Yaitu yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariah ialah fikih mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis ta'lim dan halaqah. Dan ketiga, tokoh pemerintahannya merupakan sebagai tokoh agama. Dan yang keempat adalah biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Kemudian inspirasi tersebut kemudian dilakukan oleh Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Maluku, dan Kerajaan Islam di beberapa daerah yang lain. Kemudian masa penjajahan Belanda, adik-adik. Ini perlu kita renungkan bersama, bahwa Presiden Soekarno kita pernah menitipkan pesan, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Maka sejarah pendidikan yang kelam itu adalah menurut saya pada masa Belanda. Karena masa-masa inilah terjadi sebuah kesempitan dari perubahan atau dari perkembangan dari pendidikan itu, yaitu misalnya dengan peraturan pemerintah Belanda tentang Priesterradin, ya, yang menugaskan atau yang melakukan pengawasan terhadap pendidikan agama Islam. Kemudian pada klimaknya ada kebijakan terkait dengan ordonansi sekolah liar, dan terakhir adalah negara netral beragama. Ini menunjukkan bahwa sangat terbatasnya kita di dalam dunia pendidikan Islam, sangat terbatas wilayah gerak kita. Kemudian masa penjajahan Jepang, kita perlu melihat bahwa Jepang itu sangat terkenal dengan politik etiknya. Jadi politik etik di masa Jepang sangat menjadi kebijakan mereka. Dan salah satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah zaman tersebut, ya, mengalihkan
Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh kaum atau orang Belanda, maka dialihkan kepada kaum muslimin, yaitu saat itu yang dipercaya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dinamakan dengan Sumubi. Kemudian ada pelatihan ya tentara pada barisan pembela tanah air ya adik-adik, masih ingat kan ya? Nah, saat ini inilah yang menjadi kebijakan-kebijakan yang sangat utuh. Tapi meskipun saat itu banyak kebijakan yang baik, tapi nampaknya kaum muslim, ulama Islam tidak serta-merta mengikuti, karena salah satu kebijakannya adalah kita semua diminta untuk menyembah ya Dewa Matahari pada setiap jam 7. Oleh karena itu banyak ulama yang memberontak saat itu, dan akhirnya kita menuju kepada zaman kemerdekaan ya. Oleh karena itu sesi hari ini, sesi saat ini kita cukupi dulu, nanti kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Wah, ternyata di masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran agama di sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya setelah ini ya, tetap di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh